Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya hadratal mukarramin wal muhtaramin, jamaah masjid Jami'at Taqwa yang saya hormati kesepuhan guru kita Kiai Haji Mukhlis, guru kita Kiai Haji Tubagus Adam Abdullah MDKM, bendahara Bapak RW, beserta para jamaah lainnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini seperti biasa kita adakan kajian rutin yang saat ini materi kita sedang ada di kajian ilmu tauhid dan ilmu tasawuf, ilmu bagaimana menjalani kehidupan, ilmu bagaimana kita mengamalkan apa yang tersurat dan tersirat dalam Al-Quran, juga hadis baginda Rasulullah SAW. Baik, wal maqalatul khamisata asyrata. Dilanjut makalah ini oleh manusia yang termulia sesudah baginda Rasulullah SAW. Siapa beliau? Beliau adalah ayahanda daripada istri Rasulullah atau mertua. Siapa? Abu Bakar Siddiq, yang sangat dibenci oleh kaum Syiah. Ya, Abu Bakar Siddiq biqaulihi ta'ala saat mentafsirkan surat Ar-Rum ayat 41, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Baik, zaharal fasadu fil barri wal bahri. Imam Abu Bakar Siddiq saat mentafsirkan zaharal fasadu fil barri wal bahri, bencana musibah sudah jelas nyata ada fil barri di daratan, wal bahri ada juga di lautan. Jadi musibah sudah menyebar sekarang merajalela di mana? Di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas ay minal ma'asi. Dikarenakan apa? Karena ulah laku manusia banyak maksiat. Maka Imam Qurtubi dalam tadhkirahnya yang kemudian mengutip hadis Rasulullah SAW, jika perjudian, perzinahan, pemabukan, lagu-laguan yang melupakan, melalaikan akan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah semarak, menyerah, menyeluruh, sudah merajalela di muka bumi ini, halatil balwa, maka musibah-musibah ini akan menyeluruh. Jadi ketika banyak musibah, harusnya kita introspeksi diri. Bima kasabat aydin nas. Kenapa Allah berikan musibah ketika banyak maksiat di bumi ini? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, biar mereka tuh mencicipi, bukan merasakan loh, mencicipi. Mencicipi dengan merasakan beda nggak? Kalau merasakan kan banyak, kalau mencicipi, mencicipi saja siksa Allah nanti yang akan ada di yaumul qiyamah. Yudhiqahum ba'dalladzi amilu, mencicipi apa yang dia lakukan, ay minal ma'asi. Nah, makanya kita harus introspeksi diri, muhasabah. Yuk jangan saling menyalahkan, karena diri kita pun masih banyak kesalahan. Tuh, yuk kita introspeksi diri, ya. Apalagi sekarang ini, ya, hati-hati, ya, kita jangan mau diadu domba.
Awas, banyak maksiat-maksiat yang merajalela di muka bumi ini. La'allahum yarji'un, kata Allah apa? Ayatubun. Yarji'un itu makna tafsirnya adalah yatubun, agar mereka itu bertobat. Pasti agar mereka itu bertaubat, bukan menyalahkan. Ya, ketika satu kampung banyak kemalingan, mungkin satu kampung itu sudah tidak lagi membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali saat mau tidurnya. Tuh, karena barang siapa yang membaca Bismillah 21 kali sebelum tidur, maka Allah akan berikan 3 keutamaan. Yang pertama, diselamatkan dari mati kaget. Yang kedua, Allah selamatkan rumahnya dari kemalingan. Yang ketiga, Allah selamatkan rumahnya dari kebakaran. Berarti harus banyak baca bis 21. Introspeksi diri saja, muhasabah. Nah, lain halnya dengan Abu Bakar Siddiq yang mentafsirkan dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Al barru wal lisan. Daratan yang di sini maksudnya adalah al lisan. Lisan kita, mulut kita. Wal bahru wal qalbu. Lautan adalah hati. Hati adalah lautan. Faida fasadal lisan, jika mulut kita sudah hancur, sudah musnah, sudah rusak dengan melakukan mencaci orang lain, membenci orang lain, jangan. Yang kemarin sempat viral, ya, maka saya sering mengatakan lebih baik kita salah mencintai daripada kita salah membenci. Kalau salah mencintai gak dosa, ya gak? Karena memang kita harus mencintai sesama muslim. Tapi kalau kita salah membenci, sudah jelas misalnya ini adalah dzurriyyah Rasul misalnya, sudah jelas ini adalah pejabat, sudah jelas ini adalah kiai, kita benci, itu kan dosa. Tapi kalau kita salah mencintai, disangkanya kiai padahal bukan, salah gak kira-kira? Enggak kan? Karena memang sesama muslim itu harus saling mencintai. Harus saling mencintai. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Beda urusannya dengan cinta. Nanti kesananya cinta itu tidak harus memiliki. Lebay ya teman, ya. Cinta itu nggak harus memiliki, tapi hanya sebatas melindungi. Nanti kesana seperti itu. Nggak bisa, karena cinta itu adalah abstrak yang Allah berikan di dalam hati. Jadi nggak jelas. Itulah permainan cinta. Guys, kalau Allah kurang sudah expire. Ya. Baik. Lisan itu apa? Daratan. Wal bahru wal qalbu. Lautan ini adalah hati. Tuh, faidza fasadal lisan, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, jika lisan ini sudah hancur musnah dengan memusuhi orang lain, bisabbi masalah, dengan mencaci orang lain, mencibir orang lain, sayang, biarkan sajalah mereka mencaci. Sebenarnya setelah saya teliti, mereka yang mencaci dan membenci adalah fans kita, follower kita yang masih malu sebenarnya. Buktinya mereka terus ngikutin kita kemana kita, betul nggak? Mereka tuh follower kita sebenarnya. Mereka itu adalah pengikut kita sebenarnya. Cuman masih malu-malu gitu loh. Paham nggak? Coba pahami, benar nggak? Jadi sayang kalau kita keluarkan untuk membenci mereka kembali. Biarkan saja anil mar'i la tazzi ala su'i fi'lih sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'il. Dalam bahasa Sundanya apa? Antapkeun wae jalma nunyian kagorengan, engkege kagorengan, balikna kasorangan. Biarin aja orang berbuat kejelekan sama kita. Nanti kejelekannya ini akan kembali kepada dirinya sendiri. Dalam bahasa Indonesia apa istilahnya? Senjata makan. Dalam bahasa Sunda apa? Tamiang melit. Nah, jadi bahasa tamiang melit kabitis itu bukan semata-mata perkataan sepuh, ternyata ada kaidah para ulama.
Ya, biarkan saja mereka membenci kita. Kita doakan mereka, atau mereka juga sebenarnya adalah pengagum kita yang secara diam-diam masih malu-malu. Kita doakan saja, karena kita nggak punya hidayah, karena kita nggak punya taufik. Taufik hidayah hanya milik Allah. Tuh. Jika mulut kita sudah hancur rusak dengan mencaci mencibir, bakat alaihin nufus, maka manusia ini akan menangis jagat raya. Faidza fasadal qalbu birriya, jika hati kita sudah hancur dengan riya, ujub, sum'ah, takabur dan lain-lain, kata Abu Bakar Siddiq, bakat alaihil malaikah, maka malaikat pun sejagat langit akan menangis. Jadi antara mulut dan hati, berarti kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, harus sinkron. Makanya ada istilah lain di mulut, lain di hati. Lain di hati, lain di mulut. Nah, berarti tanda orang munafik. Tanda apa? Orang munafik. Kita pernah berpikir gak, ketika Allah memberikan anggota tubuh kepada manusia, dari mulai kepala sampai kaki, apakah kita pernah berpikir kenapa mulut Allah ciptakan satu? Kenapa lubang hidung dua? Kenapa mata dua? Kenapa telinga dua? Tapi tangan dua, kaki dua. Tapi kenapa mulut Allah ciptakan satu? Al-hikmah fi anna lisana wahidun tanbihun lil 'abdi fi annahu la yanbaghi ay yatakallama illa fi ma yuhimmu. Hikmah daripada kenapa Allah ciptakan lisan ini satu, tanbihun, mengingatkan, mepelingan kata Sunda, lil abdi fi annahu la yanbaghi alla yatakallama illa bima yuhibbu. Ya, mengingatkan kepada seorang hamba kita semua agar kita ini jangan asal ngomong terkecuali sesuatu yang bisa bermanfaat. Nah, makanya kemudian tafsir ini berkaitan dengan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dari sebagian kesempurnaan muslim yang sejati adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat. Kalau kita kan sengaja begadang kongres ngawangkong beres, ya, balaka sadut, balaka sundang, apa aja diobrolin sampai nunggu subuh. Ya, kalau ada manfaatnya silakan. Mutola'ah, muhadharah, buka kitab, baca Quran, tahajud dan lain-lain. Ya, yang sekira-kira bisa bermanfaat buat kita. Makanya jangan sembarangan ngomong, jangan asal ngomong, karena mulut itu cuma satu. Itulah hikmah. Tuh. Li'anna lisanil zakir, ada lagi kata Imam Abu Bakar Siddiq, li'anna lisanal zakir bikulli logatin, lisan mulut yang sedang berzikir mengingat dengan bikulli logatin, dengan keseluruhan bahasa yang ada di dunia ini. Sunda dari Sabang sampai Merauke berapa bahasa? Di dunia ini berapa juta bahasa? Ya, semua mereka berzikir mengucapkan Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah kana dzikruhu lil madhkuril wahid wa huwallahu taala. Dengan bahasa apapun tetap mereka itu tujuannya satu, yaitu Allah Subhanahu. Maka mulut ini Allah ciptakan ketika berzikir Allah, la ilaha illallah. Mau pakai bahasa Inggris tetap aja Allah. Mau pakai bahasa Belanda tetap aja. Pengen bisa bahasa Inggris gampang, beli kunci Inggris. Pengen bisa bahasa Belanda, biar sering lo beli roti Holland Bakery. Gampang. Saya mah nggak pernah ribet, orangnya simple. Ada orang pengusaha datang ke saya, jualan ya, Ustaz, saya pengen ramai, katanya jualannya bakar tuh, warungnya bakar, tokonya bakar, ramai nggak kira-kira? Nah, pengen maju, dorong pakai roda, insya nggak usah ribet hidup ini, jalanin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada syariat-syariat.
itu bercandanya. Tetap ada syariat. Kan sudah saya beri, sudah saya kasih, itu diijazahkan. Ya. Surat Nuh yang istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, itu yursilis samaa alaikum midrara. Surat Nuh ayat 10, nanti dicek deh. Surat Nuh ayat itu banyakin aja untuk mempermudah rizki, memperlancar ekonomi, melapangkan dada kita, memperbanyak apa sajalah rizki-rizki itu. Yang gak punya anak baca itu, yang pengen punya anak baca itu, yang pengen berlimpah baca itu. Ini ijazah langsung dari Imam Hasan Basri yang selalu memberikan doa, atau dalam bahasa sekarang apa, jampe-jampe lah. Kalau ada yang minta air ke beliau, dia selalu membacakan ayat itu yang terkutip dalam tafsir Ruhul Bayan. Ada. Nanti dicek di rumah, baca apa? Surat Nuh ayat 10 yang diawali dengan istaghfiru rabbakum. Dulu saya sering dengar itu kakek-kakek justru bacanya sebelum maghrib atau sebelum subuh. Bacanya begitu nadomnya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Anak-anak sekarang nggak bakalan tahu. Dulu kita setengah 6 sudah depan masjid main gala asin ya. Sarungnya disoret. Oh kayak ninja-ninjaan. Setengah 6 sekarang masih begini anak-anak. La haula wala quwata. Makanya kita kangen sebenarnya, kangen. Artinya harus pergi ke Korea Utara ya. Negara yang tanpa gadget, negara yang tanpa handphone. Mau nikah sih, waduh berat. Luar biasa. Tapi mudah-mudahan Allah selalu berikan lindungan, ya, selalu berikan pengarahan atau hidayah, petunjuk kepada kita. Wa kadzalikal qalbu, begitu juga dengan hati. Allah ciptakan satu, karena hati kita tidak boleh berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihilafi nahwil ain, lain halnya dengan mata, wal udhun, telinga. Fa innahu yata'addad. Mata, telinga itu mereka itu lebih dari satu. Kenapa? Li'anal hajata ila sam'i wal basar, karena kebutuhan kita terhadap pendengaran dan penglihatan aksaru minal hajat ilal kalam, lebih banyak daripada berbicara. Kita lebih banyak melihat, mendengar atau berbicara. Setiap kita jalan pasti melihat, setiap kita jalan pasti mendengar. Gak mungkin kita ngomong tiap detik, capek. Apalagi mau balik. Tiap malam aja jedanya berapa tuh? Malam ceramah selesai jam 12, kalaupun ada panggilan lagi pagi udah jedanya 6 jam. Gak tiap malam, tapi tetap aja bisa serak suaranya. Apalagi kalau yang ngomong tiap detik. Siapa dia? Imam Nawawi. Beliau tuh 18 jam ngomong. Karena ngajinya 18 jam terus. Sisanya berapa tuh dari 24 jam? 6 jam. 6 jam dipakai ibadah sama ngarang kitab. Diam mulutnya tapi ngarang kitab. Otaknya main. Selama 18 jam ngomong terus. Majlis ini sejam, selesai. Pindah lagi ke majlis yang lain. Ngajar lagi. Gak mungkin kan ngajar gini. Pasti ngomong. Kebayang gak? Luar biasa. Berarti karomah itu namanya. Harusnya kita percaya dengan adanya karomah. Mubalik, sejagonya mubalik tetap ada seraknya kan. Kita suaranya ada sedikit berkurang. Itu dijeda waktunya sebenarnya. Ada 2 panggung misalnya. Ya dari panggung pertama ke panggung kedua kan istirahat itu di jalan. 1 atau setengah jam. Itu gak ngomong sebenarnya. Tapi Imam Nawawi 18 jam berturut-turut ngomong terus. Tapi bermanfaat ngomongnya. Kita gak ngomong, jempol kita diurut. Kebanyakan ngetik. Ya, Allah Rabbuna Karim. Wa innama subihal qalbul bil bahri. Ya.
Sesungguhnya hati ini diserupakan dengan lautan disyiddati amkihi wattisaihi, karena begitu dalam dan begitu luas lautan. Begitu juga dengan hati. Ya, sedalam-dalam lautan iri bahasanya bisa kita, tapi sedalamnya hati manusia siapa yang tahu? Nggak ada. Masumiyal qalbu qalban illa litaqallubi. Tidaklah hati ini disebut hati karena sering bolak-balik qalbun, taqallub. Makanya kita berdoa Rabbana la tuzigh ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Nah itu doanya agar diwafatkan husnul hati. Hati ini kan sering berbeda. Sekarang nih hadirin, ketika mendengar pengajian, kadang-kadang kan ada yang dipikirkan dalam hati. Beres ngaji, pulang ke rumah ngopi ya kan? Hati kita berbicara, tapi begitu sampai rumah, jadi nggak ngopi ya kadang-kadang? Enggak, minum teh manis aja dah. Nah, begitu kan? Makanya jangan pernah, harusnya saling memaklumi, menyadari ya ketika ada perubahan dari orang lain, karena diri kita pun sering berubah. Sebenarnya kalau kita introspeksi diri, muhasabah lah. Jadi kita tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Jangankan orang, saya sendiri saja begitu harusnya. Saya sendiri saja sering berubah. Hati makanya. Baik, jadi versi Imam Abu Bakar Siddiq, dhaharul fasadu fil barri adalah lisan, wal bahri adalah lautan. Ya, maka dalam tafsir-tafsir pada umumnya dhaharul fasadu fil barri, musibah-musibah sudah zahir di alam bumi ini, gempa, longsor, mobil tabrakan, tunggal tabrakan, adu domba, kemudian ban selip, ban pecah, tabrakan motor, tabrakan tronton, tiba-tiba direm langsung, mendadak naudzubillah min dzalik. Wal bahri, di lautan musibah-musibah, tsunami, ombak dan lain-lain. Ini pada hakikatnya bima kasabat aydin nas ay minal ma'asi, karena sudah banyak maksiat. Bukan untuk saling menyalahkan, bukan untuk saling menghujat. Misalnya gara-gara si pejabatnya si Fulan jadi kita musibah. Dulu kita awal 2004 jadi presiden, misalnya pejabat baru, gara-gara beliau si presidennya misalnya, jadi kita tsunami. Enggak ada hubungan. Di sini adalah banyak maksiat, banyak dosa, merajalela, naudzubillah. Ya kita hanya sebatas bisa berdoa, mendoakan anak kita, mendoakan tetangga kita, mendoakan orang-orang yang kita cintai agar senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa tadi? La'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar, membaca ampunan. Ya, membaca ampunan itu apa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Karena sababiyah yang akan menjadikan sulit rezeki kita, sulit masalah-masalah yang sedang kita hadapi, mereka terlalu kembali kepada duniawi, berpikirnya duniawi enggak ukhrawi. Kadang-kadang ketika pusing, apa nih? Ini masalah kerjaan nih, harusnya diselesaikan dengan kerjaan lagi nih. Salah, kurang tepat, maksudnya bukan salah, harusnya dibarengi dengan ikhtiar. Maka kata ulama, setelah menjabarkan hadis Rasulullah SAW, la haula wa la quwata illa billah, ya, man qala la haula wa la quwata illa billah mi'ata marrah kulla yaumin lam yusibhu faqrun abada. Barang siapa yang membaca la haula wa la quwata illa billah, kata Nabi, sehari semalam 100 kali, maka tidak akan pernah fakir dalam hidupnya. Nah, saat menjabarkan itu ditafsirkan ulama, ketika kalian menghadapi masalah besar atau pekerjaan berat, pekerjaan yang sulit, maka fakul, ucapkan la haula wala quwata. Kerjaan numpuk, harus selesai jam 4 sore sebelum pulang. Waduh, kerjaan banyak banget nih, gimana nih? Ulah begitu.
baca la haula wala, ya, kasih tahu istri juga, pulang dari mana-mana, rumah berantakan, diacak-acak sama anak, gak usah ngomong, wah kayak kaca kapal pecah. Tanya sama kita, kapan ente lihat kapal pecah? Jangan ngomong begitu, tapi baca la haula. Nanti Allah berikan kekuatan, Allah berikan ketenangan, kenyamanan untuk menyelesaikan tugas tadi. Walaupun banyak, tapi nggak terasa capek. Berkah apa? La haula. Jadi pulang rumah, ya, ketika lihat rumah kita berantakan, nggak usah ngomong kayak kaca kapal pecah, tapi bilang apa? Ucapkan la haula wala quwata. Nanti Allah akan berikan kekuatan, Allah akan berikan kemudahan untuk menyelesaikan, ya, pekerjaan tadi di kantor, di usaha kita. Misalnya kita usaha online atau banyaklah yang harus kita packing, yang harus kita kirim. Misalnya sehari 1000 packing misalnya. Waduh, yang kerja cuma 5 orang, gempor. Nah, baca apa? La haula wala quwata. Banjir order, misalnya kita jualan beras atau telur nih, harus dikirim dengan waktu yang bersamaan. Mobil pick up kita cuma satu. Tahu mobil pick up? Mobil balap itu, mobil pintu 2 Ferrari pick up, ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian baca apa tadi? La haula wala quwata illa. Sebenarnya kembali kepada Al-Quran, hadis, dan makalah-makalah para ulama. Jadi Imam Abu Bakar Siddiq berpesan kepada kita, kesimpulan, kembalikan hati kita, kembalikan lisan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa selalu sinkron, selalu nyambung antara hati dengan hati kita, hati dengan mulut kita. Mulut kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan Al-Quran, dengan lantunan sholawat, dengan lantunan zikir-zikir yang lain yang bermanfaat, yang bisa menenangkan hati kita, ya. Jadi ketika di-offer, ya, ditransfer oleh si mulut sesuatu yang bermanfaat, maka itma'annal qalbu, maka hati kita akan tenang, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti kita sambung, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.